Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsani Alidia Sahullah. Saya dari jurusan manajemen kelas A dengan NIM 2024008066. Saya akan mempresentasikan analisis studi kasus yang berjudul Perubahan Organisasi pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Analisis ini membahas strategi perubahan, kesiapan perusahaan, serta langkah yang perlu dilakukan agar transformasi berjalan sukses. Bisa dilihat di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya, PT Telkom Indonesia menghadapi disrupsi digital akibat perubahan perilaku pelanggan, layanan tradisional, telepon, dan SMS menurun tajam. Telkom melakukan transformasi digital untuk menjadi digital telco company, digitalisasi proses bisnis, pengembangan layanan digital, restrukturisasi organisasi dan budaya kerja. Lalu ada strategi perubahan. Yang pertama ada strategi yang diadopsi kombinasi ekonomi dan pengembangan. Aspek ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi biaya melalui otomatisasi dan digitalisasi proses. Yang kedua ada alih fokus ke bisnis digital bernilai tinggi. Aspek pengembangan kompetensi digital karyawan. Jadi, strategi perubahan Telkom Indonesia bertransformasi dari perusahaan telekomunikasi tradisional menjadi perusahaan digital terintegrasi. Strategi yang digunakan adalah kombinasi ekonomi. Dari sisi ekonomi, Telkom melakukan efisiensi operasional dan diversifikasi pendapat ke bisnis digital seperti cloud service dan data center. Dari sisi pengembangan, Telkom memperkuat budaya digital, meningkat kompetensi SDM, dan mendorong kolaborasi lintas unit untuk inovasi. Baik, saya di sini akan membacakan kesiapan perubahan. Jadi, kesiapan perubahan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu need for change tinggi, disrupsi besar dari OTT, urgensi tinggi. Yang kedua ada leadership dan direction, kuat, dukungan penuh dari direksi dan visi jelas. Yang ketiga ada planning, yaitu baik roadmap, transformasi jelas, namun perlu evaluasi implementasi. Yang keempat kesimpulan, kesiapan perubahan tinggi, perlu penguatan change management. Jadi, kesiapan perubahan di Telkom tergolong sangat tinggi. Kebutuhan perubahan muncul karena persaingan dengan perusahaan digital global. Kepemimpinan Telkom juga kuat dengan visi digital telco company dan pembentukan unit Telkom Digital Business. Perencanaan transformasi telah bertuang dalam roadmap digital 2020 sampai 2030 yang fleksibel dan terarah. Baik, lanjut. Di sini saya akan membacakan langkah organisasi. Kategori: successful change possible. 2. Langkah lanjutan. Yang pertama ada perkuat komunikasi perubahan ke seluruh level. Yang kedua, bangun sistem penghargaan dan insentif inovasi. Yang ketiga, evaluasi KPI transformasi secara berkelanjutan. Yang keempat, pendampingan budaya digital dan role model. Baik, lanjut. Langkah yang harus diambil berdasarkan hasil penilaian kesiapan perubahan tadi. Kategori perubahan di Telkom termasuk successful change possible, yang artinya peluang untuk sukses dalam melakukan transformasi digital sangat besar. Namun, agar perubahan ini benar-benar berhasil, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada memperkuat komunikasi internal agar seluruh karyawan memahami arah transformasi digital. Yang kedua, membangun budaya inovasi dan berkelanjutan, misalnya melalui kompetisi ide digital antar karyawan. Untuk yang ketiga, menerapkan sistem penghargaan berbasis inovasi untuk mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai.
Untuk yang keempat ada melakukan evaluasi rutin terhadap roadmap transformasi agar strategi tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, proses transformasi akan berjalan lebih efektif dan melibatkan seluruh elemen organisasi. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu transformasi digital Telkom adalah langkah strategis untuk bertahap di era digital. Dengan strategi, kombinasi ekonomi dan pengembangan serta dukungan kepemimpinan yang kuat, Telkom siap mewujudkan perubahan yang sukses. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.